A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin Anda sekarang nggak mudik karena kasus PSBB, mungkin kasus corona, pembatasan berskala besar misalnya. Akhirnya Anda nggak pulang kampung, nggak ketemu orang tua. Tapi jangan jadikan alasan Anda tidak mengkontak orang tua, Anda tidak mengirimkan sesuatu kepada orang tua. Lihat ya, orang tua, yang namanya orang tua biar bagaimanapun tetap akan ingat anaknya. Meskipun anaknya kafir seperti Nuh alaihissalam, tetap diingatkan, ya Allah, biar bagaimanapun dia adalah anakku ya Allah, darah dagingku ya Allah. Aku mohon ya Allah, bagaimana nasibnya ya Allah. Tentu yang diinginkan oleh Nuh, jangan azab dia, jangan hukum dia, maafkan dia, ampuni dia. Itu yang diinginkan. Demikian Anda, ketika Anda mungkin ngirim sesuatu ya berupa uang misalnya, cuma 500.000 misalnya. Anda ngirim kepada orang tua, mungkin di sisi Anda ya cuma 500.000 lah, longgar enteng. Tapi di sisi orang tua dia cerita sekampung. Anak saya ngasih uang 500.000, padahal cuma 500.000. Anak saya kirim uang 200.000. Mungkin kalau di sisi sebagian manusia ya 200.000 itu kecil, tapi di sisi orang tua Anda ketika mereka mendapatkan uang dari jerih payah daripada keringat anaknya, dia akan sangat bahagia. Anaknya ingat sama ibunya, anaknya ingat sama bapaknya, anaknya ngirim uang cuma 500.000. Padahal pemasukan Anda mungkin bisa 2 juta sebulan. Mungkin dalam 2 juta sebulan Anda bisa nabung 1 juta misalnya. Karena Anda seorang yang termasuk orang yang hemat misalnya. Anda kirim 500 buat orang tua. Padahal nggak setiap bulan. Pas lebaran aja misalnya. Atau 3 bulan sekali. Itu ceritanya sekampung mungkin tahu semua. Anak saya ngirim uang 500.000. Anak saya. Mereka tuh gampang bersyukur. Dengan hal-hal yang kecil yang mereka dapati daripada anaknya. Beda dengan anak. Ketika anak mendapatkan sesuatu daripada orang tua, mereka menganggapnya kecil. Cuma kayak gini. Bahkan mereka menganggap itu bukan nikmat. Biasa saja. Mendapatkan sesuatu dari ayahnya, mendapatkan sesuatu daripada ibunya. Bahkan bisa jadi orang tua kita pernah nangis-nangis dulu. Disebabkan karena kita pengen sepatu baru. Disebabkan karena kita pengen punya tas baru. Akhirnya mereka karena nggak punya uang, mereka nangis-nangis minta sama Allah, ya Allah, anak saya pengen tas ya Allah, tapi nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Akhirnya harus meminta, menghinakan wajahnya, ngetuk pintu tetangga, Pak, Bu, tolong pinjamkan uang, anak saya pengen tas baru. Pak, Bu, pinjam uang, saya punya kebutuhan untuk anak saya. Rewel, ngambek, nggak mau sekolah karena teman-temannya satu kelas, sepatunya baru, sementara anak saya sepatunya jebol misalnya. Tolong pinjam uang sekian. Itu pengorbanan orang tua. Tapi kadang kita nggak pernah memikirkan itu, nggak pernah merasa kalau itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita melalui pintu orang tua. Tapi kalau orang tua sebaliknya jemaah. Mereka adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Dapat uang dari Anda 100.000, alhamdulillah, senang dia cerita sama tetangga dia. Nominal lebih besar lagi dapat 500.000, masya Allah, bahagia dia cerita sama tetangga-tetangga. Anda dibanggakan di tetangga-tetangga orang tua Anda. Anak saya, masya Allah, anak saya 500.000 jamaah. Yang 500.000 itu diangkat derajat Anda di sisi orang tua Anda, di tetangga-tetangga kampungnya. Karena itu cobalah untuk selalu mengingat, mengenang jasa orang tua kita yang tidak akan pernah bisa seorang hamba untuk membayarnya.